Check out this video supaya program fitnessmu jadi maksimal di dalam bulan puasa ini. Hey, what's up guys? Selamat datang kembali di Tonight Fit bersama saya Bobby Ida. Kita lagi dalam bulan puasa dan aku dapat banyak message dari kalian. Kita harus latihan kayak gimana, kita harus makan apa, dan kapan waktu yang paling baik untuk latihan. Kita akan bahas semua points ini di dalam video ini dan supaya kalian mendapatkan contoh, aku akan berpuasa bersama kalian. Kita langsung mulai dengan poin yang pertama, apa aja yang kita harus makan saat sahur dan buka puasa. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang aku rubah dalam menu makanan aku cuma mencoba untuk makan breakfast dan lunch menjadi satu. Sahur yang pertama di dalam hidup ini yang kita lakukan dan jam 4.15 in the morning dan kita makan first meal kita sebelum kita mulai puasa. Sebenarnya aku simple sih, aku makan breakfast sama lunch dalam satu meal. Jadi aku punya 100 gram nasi, punya omelet, punya dada ayam, oatmeal, flaxseed. Jadi dan aku akan minum shake lagi bentar baby. Jadi aku totalnya 1.500 kalori dalam satu meal. Kalau aku mungkin karena perutnya nggak segede dia sih, nggak sanggup sih makan kayak gitu. Karena aku ada mah gitu, jadi aku makan porsi breakfast aku paling ditambah sama protein shake aja. Untuk carbs, aku pilih brown rice atau oats. Itu adalah kompleks carbs yang menahan gula darah tetap stabil, yang menghindari insulin spiking yang terjadi kalau kalian mengkonsumsikan simple carbs misalnya dalam roti atau buah. Kalau kalian mengkonsumsi roti atau buah, yang akan terjadi insulin dalam darah kalian naik cepat, turun cepat, sehingga kalian merasa cepat lapar. Untuk sumber protein, aku pilih dada ayam dan telur. Ini sangat simple dan basic, tapi aku merasa ini yang terbaik yang kalian bisa makan. Jika aku perlu, aku akan tambahin dengan whey protein. Aku sangat rekomen kamu untuk makan cukup sayur dalam bulan puasa ini, karena sayur berisi fibers yang membantu pencernaan kamu, sampai dalam sayur juga ada vitamins dan minerals yang tubuh kamu butuhkan. Jadi bukan opsi untuk makan sayur, tapi satu keharusan dalam bulan puasa ini. Sumber sayur yang baik adalah bayam, green beans, dan brokoli. Pas sahur dan buka puasa, makan protein dikombinasikan dengan kompleks carbs dan sayur. Baru setelah itu makan buah. Aku sangat tidak rekomen untuk buka puasa dengan buah termasuk kurma, karena dalam buah adalah simple carbs yang spike insulin kalian, sama yang kedua nafsu makan kalian pasti juga turun, sehingga kalian nggak bisa makan jumlah protein dan carbs yang kalian butuhkan. Kalau emang karena tradisi kalian pengen membuka dengan kurma, silakan aja, tapi seperti tadi gue jelaskan, aku nggak rekomen. Di dalam skala ini, aku mau tunjukkan kalian makanan apa yang harus diprioritaskan dulu di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama dan terpenting adalah kebutuhan protein harus dipenuhi karena massa otot kalian terdiri dari protein. Yang kedua adalah kebutuhan karbohidrat. Yang ketiga adalah fiber dari sayur. Yang keempat adalah air. Ini juga sangat penting karena tubuh dan otot kalian terdiri dari 70% air. Yang terakhir, yang kelima adalah buah. Gimana caranya cutting atau bulking di dalam bulan Ramadan? Cutting dan bulking tergantung sama calories yang kalian makan. Kalau kamu kurang paham tentang topik calories dan macros, kamu bisa check out video aku, cara hitung calories dan macros dulu supaya kamu benar-benar mengerti tentang kebutuhan calories kamu berapa. Jadi kalian bisa melakukan cutting atau bulking, tapi kalau kalian bulking berarti kalian harus makan lebih banyak calories daripada tubuh kalian butuhkan. Jadi kalian harus makan banyak. Jujur aja, ini dalam bulan puasa agak susah kecuali kalian punya nafsu makan yang besar, karena jendela makan kalian sempit untuk makan begitu banyak calories. Kalau ada yang tanya sama aku, mana lebih baik dilakukan, cutting atau bulking dalam bulan Ramadan? Kalau aku jadi kamu, aku prefer cutting atau maintaining, karena itu jauh lebih make sense. Setiap hari kalian puasa untuk kurang lebih 14 jam, itu udah termasuk intermittent fasting, jadi kalian bisa memaksimalkan fat loss kalian. Efek samping dari kalian puasa adalah performance kalian pasti turun. Dan circumstance di dalam bulan ini tidak mendukung untuk melakukan bulking. Karena tujuan dari bulking sendiri adalah makan lebih banyak calories supaya kalian bisa mengangkat beban yang lebih berat. Yang kalian bisa lakukan di 11 bulan yang lain. Jadi kalian nggak usah maksa di dalam bulan ini untuk melakukan bulking.
Sekarang kita akan bahas tentang jadwal latihan dalam bulan puasa. Karena kalian lagi puasa, endurance sama tenaga pasti kalian turun. Jadi aku sangat rekomen untuk latihan maksimal di gym untuk turunkan volume kamu. Maksudnya dengan volume apa? Maksudnya dari volume adalah sets atau exercise. Misalnya kalau kalian latihan 5 exercise, turunkan ke 4 exercise. Kalau biasanya kalian melakukan 4 set, coba diturunkan ke 3 set. Itu juga termasuk intensitas dalam latihan kalian, jadi jangan setiap set dilakukan sampai failure dan jangan lakukan terlalu banyak drop sets supaya tubuh kalian bisa recover dari workouts kalian. Karena selain jendela makan yang sempit, yang juga harus diingatkan adalah setiap pagi kalian harus bangun jam 3 pagi yang akan menurunkan kualitas tidur dengan drastis. Jadi goals kalian selama latihan di dalam bulan ini bukan untuk set new records, tapi untuk maintain the strength yang kalian punya. Kalau kamu latihan di rumah, kamu bisa tetap latihan dengan jadwal latihan yang kamu biasanya pakai. Tapi kalau kamu merasa capek terus atau nggak bisa recover dari workouts kamu optimal, turunkan juga volume dan intensitas dari workouts kamu sedikit. Kapan waktu paling tepat untuk latihan? Aku rekomen kamu untuk latihan sebelum kamu buka puasa. Kenapa? Kalau kamu latihan setelah kamu buka puasa, pasti kamu merasa ngantuk dan full dari makanan dan gak bisa mendapatkan workout yang baik. Dan bagi beberapa orang itu sudah kemalaman untuk latihan. Kalau kamu latihan di pagi hari, kamu harus menahan rasa haus dan lapar kamu sepanjang hari yang bikin puasa kamu jauh lebih susah daripada biasanya. Tapi kalau kamu latihan sebelum kamu buka puasa, nafsu makan kamu menambah, sama setelah workout itu kamu langsung bisa makan dan minum. Jadi aku merasa ini saat paling optimal untuk latihan. Topik yang terakhir adalah suplemen di dalam bulan puasa. Spoiler dulu bagi semua orang yang kurang paham tentang suplemen adalah tambahan doang untuk nutrisi yang baik atau pola makan yang baik. Kalau kalian nggak bisa menjaga nutrisi kalian atau nggak bisa menjaga pola makan yang baik, jangan berharap suplemen bisa membantu. Kalau kalian tetap mau biking dalam bulan puasa, aku sangat rekomen untuk minum weight gainer. Karena weight gainer itu berisi banyak calories yang membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan calories kamu setiap hari. Selain dari itu juga bisa membantu kalau kamu kurang nafsu makan. Yang kedua adalah whey protein yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan protein kamu. Yang ketiga adalah glutamin yang bisa membantu dalam recovery kamu yang kamu udah belajar sangat terbatas dalam bulan ini. Intinya adalah kamu bisa pakai semua suplemen yang kamu bisa pakai. Ini cuma 3 yang aku rekomend dalam bulan puasa ini. So guys, thank you so much for watching this video. Semoga semua tips di dalam video ini menjadi bermanfaat selama bulan puasa dan selamat menjalankan bulan puasa. Tuliskan di comment section kamu mau melihat the next video apa, sama jangan lupa untuk check out Instagram dari Bob Ida, Facebook dari Tuna Fit, dan subscribe to this channel dan aktifkan notification bell untuk selalu mendapatkan video dan update yang terbaru. You know who it is? It's your boy Tuna Fit. Let's go. Let's get it.